Oh halo guys, nama saya Husnul Ali Husnain dan kali ini saya akan menjelaskan apa itu COVID-19 yang sedang menjadi perbincangan hangat di Indonesia ini. COVID-19 adalah singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Dan mengapa bisa ada COVID-19? Peristiwa dari COVID-19 adalah seorang individu berusia 55 tahun yang berasal dari provinsi Hubei, Cina, disebut menjadi orang pertama yang terjangkit COVID-19. Kasus tersebut menurut data tercatat pada 17 November 2019 atau sebulan lebih awal dari catatan dokter di Wuhan. Setelah terjadi kasus 17 November 2019, sekitar 1 hingga 5 kasus dilaporkan setiap hari. Pada 15 Desember, total infeksi menjadi 27. Kasus harian tampaknya telah meningkat setelah itu, dengan jumlah kasus mencapai 60 pada 20 Desember 2019. Dokter di Cina baru menyadari jika mereka menghadapi virus penyakit baru. Akhir Desember 2019, pada 27 Desember 2019, Zhang Zishan, seorang dokter dari Rumah Sakit Pengobatan Terpadu Cina dan Barat Cina Provinsi Hubei, memberitahu otoritas kesehatan bahwa penyakit disebabkan oleh virus corona baru. Saat itu, lebih dari 180 orang telah terinfeksi. Parahnya lagi, menurut berita sudah ada 300 lebih pasien yang terindikasi positif corona. Maka dari itu, kita harus tahu gejala dan cara penjagaannya. Yang pertama adalah demam, batuk, flu, hacu, sakit tenggorokan. Gak usah lebay deh. Kalian tahu nggak sih, dalam peristiwa COVID-19 ada istilah-istilah baru yang sering kita dengar. Yang pertama adalah ODP atau orang dalam pemantauan COVID-19, yang artinya mereka yang masuk kategori ODP ialah mereka yang mengalami gejala demam di atas 30 derajat Celcius atau ada riwayat demam atau ispa tanpa pneumonia dalam memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala. Yang kedua adalah PDP atau pasien dalam pemantauan, yang artinya dikutip dari situs posko tanggap virus corona Pemprov DKI Jakarta, PDP adalah pasien dalam pemantauan COVID-19. Syarat PDP yakni orang mengalami gejala demam tinggi di atas 30 derajat Celcius atau ada riwayat demam, ispa, pneumonia ringan hingga berat serta memiliki riwayat perjalanan ke negara yang terjangkit atau kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Yang ketiga adalah suspek. Ini artinya pasien yang memiliki riwayat berpergian ke negara terinfeksi virus corona atau melakukan kontak dengan pasien positif corona, ia diduga kuat telah terinfeksi corona dan memiliki gejala terinfeksi virus itu. Oleh pemerintah, pasien dengan kategori suspek akan menjalani pemeriksaan dua metode, yakni polymerase chain reaction atau PCR dan genome sequencing. Dari pemeriksaan tersebut akan diketahui apakah pasien dinyatakan positif atau negatif. Yang keempat adalah pasien positif. Artinya, pasien yang telah terbukti secara medis dan telah terinfeksi virus corona melalui proses pengujian laboratorium. Saat ini, konfirmasi akhir status seseorang positif dan negatif ada di balik Bankes Kementerian Kesehatan. Sebaliknya, pasien negatif adalah pasien yang tidak terbukti terinfeksi SARS-CoV-2 melalui hasil pengujian laboratorium.
Yang kelima adalah social distancing. Apa itu? Social distancing adalah jaga jarak sosial, mengurangi kontak antar warga, atau dalam bahasa Inggris social distancing. Itulah yang kita lakukan saat ini. Yang keenam adalah isolasi. Isolasi adalah untuk yang sakit, mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang, mencegah perpindahan penyakit dari orang yang sakit. Yang ketujuh adalah karantina. Untuk yang sehat, mengendalikan penyebaran penyakit dengan membatasi perpindahan orang, pencegahan perpindahan penyakit ke orang yang sehat. Yang kedelapan adalah work from home atau WFH. Sebuah kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintahan kepada institusi untuk mengeluarkan aturan supaya para pekerja melaksanakan tugas-tugasnya di rumah. Oke guys, kita bersama-sama melakukan kegiatan di rumah aja. Mengapa di rumah aja? Karena dalam kegiatan mengisolasi di rumah, kita bisa melakukan pencegahan penularan virus corona atau COVID-19. Dengan membantu program pemerintah yang sudah dibuat dengan kita bisa bersama-sama mengalahkan virus corona atau dengan disebut COVID-19. Ayo guys, kita bersama-sama di rumah aja. Oke guys, mari kita bersama-sama melakukan Ini nih 1.